Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Suaraku terdengar jelas nggak ya? Atau mungkin suaraku terdengar kecil? Oke, terdengar jelas. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Jadi, berhubung saat ini posisi di mana aku berada, itu cuacanya sedang hujan ya teman-teman. Jadi khawatirnya nanti selama pemaparan itu mungkin suaranya akan putus-putus. Jadi kalau misalnya nanti suaraku putus-putus, minta tolong teman-teman untuk chat aku di kolom chat ya. Kalau misalnya suaranya putus-putus, jadi mungkin nanti aku akan matiin kamera dulu supaya lebih fokus pada audio. Oke, baik teman-teman. Jadi ya sudah terlihat ya, teman-teman. Jadi selama hampir 1 hingga bahkan mungkin kadang lebih ya, 1,5 jam lebih. Nanti bersama teman-teman semua kita akan banyak berdiskusi. Jadi harapannya teman-teman selama nanti kita berdiskusi minta tolong untuk kita aktif di kolom chat. Kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan, jangan sungkan. Tidak ada pertanyaan yang terlalu remeh atau apapun, tidak. Di sini kita sangat-sangat terbuka kalau misalnya teman-teman ada yang ingin menanyakan sesuatu yang teman-teman mungkin berketemu kasus di lapangan atau mungkin ketemu soal yang teman-teman nggak tahu, biar kita bahas sama-sama. Gitu, karena di sini kita punya banyak sekali teman-teman yang juga punya semangat belajar yang sama, jadi mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan nanti kan akan ada soal-soal nih teman-teman gitu. Mungkin ada yang udah pernah lihat materi sebelumnya, tapi harapanku adalah teman-teman mencoba menjawab. Jadi anggaplah ini seperti teman-teman lagi ukom ataupun mau nanti akan situasi tes. Jadi cepat-cepatan menjawab. Kayak gitu. Jangan terlalu lama juga untuk menjawab. Nanti kurang lebih biasanya aku akan beri waktu kurang lebih selama 1 menit untuk teman-teman nanti menjawab setiap pertanyaan yang ada. Nanti kita bisa lihat dinamikanya nanti jawaban dari teman-teman yang lain dan juga teman-teman eh harapannya aktif ya gitu. Oke, jadi perkenalkan aku Ruthana Girsang seperti tertera di layarnya teman-teman. Jadi kebetulan dulu aku melanjutkan profesi di IPB itu tahun 2022. Jadi kurang lebih selama 2022 ya. Kok aku sampai lupa ya teman-teman, 2022 Agustus kayaknya. Ya, jadi teman-teman selama hampir 1,5 tahun ya melanjutkan studi di IPB dan harapannya teman-teman apa yang aku bagikan hari ini itu bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam menjawab nanti kalau misalnya ada tes, mau itu dalam bentuk mungkin soal pilihan berganda atau mungkin nanti dalam seleksinya itu ada dalam bentuk studi kasus gitu. Harapannya ini menjadi gambaran teman-teman dalam menjawab soal-soal tersebut. Nah, hal-hal yang akan aku jelaskan eh, selama nanti ke depan itu akan terkait dengan sebenarnya yang sudah teman-teman temui di lapangan. Ya, jadi waktu teman-teman dulu internship, waktu teman-teman dulu PKL di puskesmas ya paling seringnya. Mungkin ada yang turun ke posyandu, mungkin nggak terlalu banyak berinteraksi dengan kegiatan di posyandu, tapi sebenarnya teman-teman awal mula dari kegiatan yang terkait dengan gizi itu adalah kita banyak mengambil data itu dari posyandu. Jadi posyandu itu sebenarnya adalah ibaratnya dibilang jantung ya jantungnya program gizi di masyarakat gitu. Jadi teman-teman seperti biasa, seperti biasa ya teman-teman, eh tidak henti-hentinya gitu. Aku akan sedikit menjelaskan terkait dengan struktur soal. Mengapa hal ini penting? Mungkin ini terkesannya itu sederhana ya. Karena dengan teman-teman memahami struktur soal, nah teman-teman itu jadi lebih mudah gitu untuk teman-teman mencari kata kuncinya. Ketika teman-teman bertemu kasus, bertemu dengan pertanyaan gitu, teman-teman jadi lebih mudah untuk melihat kata kuncinya itu ada di mana. Jadi sebenarnya secara soal-soal yang mungkin akan teman-teman temuin itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari UKOM. Mirip dengan uji UKOM gizi. Nah, di mana ada 3 komponen pokok, itu ada vignette, jadi ada skenario, mau itu gizi klinis ataupun gizi masyarakat, atau bahkan mungkin MSPM ya. Itu ada kasus ada skenario yang dijelaskan di awal, kemudian teman-teman akan masuk ke lead in, itu ada pertanyaannya, dan kemudian memilih jawaban yang benar. Nah,
Semakin teman-teman banyak membahas soal, semakin teman-teman mengerti dan memahami konsep-konsep, entah itu terkait dengan gizi klinis, gizi masyarakat, teman-teman akan ketika membaca soal, terutama skenario, teman-teman itu akan tahu nih, yang aku butuhkan itu adalah informasi ini, yang ditanyakan itu adalah ini. Jadi tidak semua informasi dalam soal itu sebenarnya kadang-kadang teman butuhkan. Bahkan kalau misalnya nanti kita akan ke depan ini akan kita lihat ya contoh-contoh soalnya gitu. Ada soal-soal yang teman-teman cukup baca soalnya aja nggak usah baca skenario aja udah tahu jawabannya apa. Gitu. Nah, nanti kita akan bahas nanti ke belakang. Oke? Nah, jadi seperti tadi yang udah aku sampaikan sebelumnya, ya teman-teman, semua kegiatan itu bukan semua kegiatan ya. Data-data yang teman-teman lihat gitu ya. Selain yang studi yang memang dilakukan ya. Jadi contoh kayak misalnya SSGI, kemudian Riskesdas itu yang memang diambil langsung data primer. Nah, tapi data-data yang teman-teman kadang lihat itu adalah sebenarnya bermula atau kesehariannya itu berasal dari Posyandu. Data-data yang teman-teman lihat itu adalah data-data yang sebenarnya diambil dari pelaksanaan Posyandu. Jadi Posyandu ini sekarang teman-teman adalah lembaga kemasyarakatan desa. Kalau dulu dia adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat, dia sekarang sudah berubah menjadi sebuah lembaga. Yang dia itu udah setara dengan RT, dengan RW, dengan PKK, dengan Karang Taruna gitu. Jadi kegiatan dalam Posyandu itu sekarang udah meluas teman-teman. Gak hanya terkait dengan kesehatan, tapi juga terkait dengan pendidikan, terkait juga dengan misalnya terkait juga terkait dengan kesejahteraan sosial. Jadi kegiatan dalam Posyandu itu lebih luas. Nah, di sini Posyandu itu dia berperan sebagai mitranya desa ataupun mitranya kelurahan gitu. Salah satunya yang diselenggarakan itu adalah pembangunan desa yang terkait dengan kesehatan. Jadi Posyandu itu sekarang ya teman-teman, dia itu udah nggak jadi kayak objek apa-apa program ke Posyandu enggak. Tapi Posyandu itu juga bisa. Mereka tuh ketika mereka punya inisiatif, punya inovasi, mereka bisa untuk ibaratnya itu mengajukan inovasi tersebut agar masuk dalam prioritasnya di kelurahan ataupun desa. Gitu ya teman-teman. Nah, dari Posyandu ini, oke, kalau kita ngambil kegiatan Posyandu yang terkait dengan kesehatan ya teman-teman. Jadi kalau dulu teman-teman mungkin familiar dengan posyandu remaja, posyandu balita, kemudian posyandu lansia, posbindu PTM. Nah, sekarang itu semuanya udah disatukan. Namanya adalah posyandu integrasi layanan primer, posyandu ILP. Jadi sekarang posyandu itu teman-teman, dia itu menyasar seluruh siklus hidup. Jadi dalam sekali pelaksanaan, dia sekarang sudah menyasar seluruh siklus hidup, mulai dari ibu hamil, ibu nifas, menyusui, bayi, hingga lansia. Jadi seluruh kelompok umur itu dilayani dalam satu waktu gitu. Sekarang udah namanya integrasi layanan primer. Dan teman-teman kalau ingin tahu lebih lanjut terkait dengan posyandu bisa baca di panduan yang sudah tertera ini ya, teman-teman. Nah, pasti udah tahu 5 meja di posyandu sebenarnya kan nggak harus 5 ya mejanya, tapi kurang lebih ada 5 langkah. Di sini kalau misalnya di saat ini ya di posyandu sekarang sudah ada meja untuk pengukuran tambahan terutama pada usia produktif, lansia, itu pengukuran lingkar perut, pengukuran tekanan darah, juga ada pengukuran darah itu di kurang lebih di langkah keempat ya teman-teman. Selain itu juga nanti juga biasanya diinterpretasikan juga hasilnya, terutama pada usia produktif, kemudian lansia, kira-kira dari hasil pengukuran tekanan darahnya, apakah tinggi atau normal gitu. Kemudian nanti akan diberikan edukasi ataupun penyuluhan kesehatan. Jadi sekarang kegiatan di Posyandu itu sudah semakin beragam, teman-teman. Nah, jadi nggak hanya terkait dengan balita ataupun kelompok-kelompok usia tertentu, tapi sekarang udah banyak banget lah program yang ada di Posyandu. Nah, teman-teman, namun pada kesempatan kali ini kita akan tetap berfokus pada data yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan posyandu dengan sasaran balita. Ya, karena itu yang memang sebenarnya di dalam soal-soal yang teman-teman temui pun memang nggak akan jauh dari situ. Kayak gitu. Kalaupun ada misalnya terkait dengan usia produktif ataupun lansia, kayak gitu, itu lebih ke mungkin ada sebuah kasus atau ada masalah penyakit tidak menular gitu ya, penyakit. Kemudian apa kira-kira solusi entah itu mau edukasi ataupun penguatan mungkin kapasitas kader dalam melakukan deteksi dini gitu misalnya. Jadi biasanya lebih banyak berfokus pada posyandu balita. Ya, sekarang ya teman-teman yang akan kita bahas. Jadi teman-teman, setelah pelaksanaan posyandu itu kan ada laporannya ya, gitu ya. Ada laporan hasil kegiatan. Nah, jadi
semua yang dilakukan di posyandu itu kan sebenarnya harus dicatat dan dilaporkan. Nah, itulah dia yang dinamakan ada indikatornya. Indikator kinerja posyandu itu adalah SKDN. Nah, S itu adalah seluruh balita yang ada di posyandu tersebut. Kemudian K itu adalah balita yang memiliki KMS, ataupun sekarang kan kalau KMS itu kan udah ada di KIA-nya ya, buku KIA. Kemudian D itu adalah balita yang datang dan ditimbang. Kemudian N itu adalah balita yang naik berat badannya. Kalau dan dia itu garis pertumbuhannya ketika diplotting di KMS itu dia naik. Gitu ya teman-teman. Karena bisa jadi berat badannya naik tapi tidak memenuhi kenaikan berat badan minimal. Nanti kita akan bahas ke depan. Nah, teman-teman, setiap indikator yang ada di sini itu harapannya teman-teman hafal dan teman-teman tidak hanya teman-teman paham, paham itu pasti harus, tapi teman-teman juga harapannya juga hafal ya teman-teman. Nah, kenapa hafal? Karena kadang yang muncul dalam soal itu nggak misalnya gini, berapa K per S-nya, berapa N per D-nya, tidak. Tapi kadang yang muncul itu adalah berapakah tingkat partisipasi masyarakat, berapakah tingkat capaian program gitu. Jadi kata-kata yang ini sehingga teman-teman baiknya juga hafal kalau misalnya dia berbicara tingkat partisipasi masyarakat, maka oke, partisipasi berarti masyarakat itu kan datang ya, D, dibanding dengan seluruh balita yang ada. Jangan. Jadi sebenarnya meskipun teman-teman kadang pun lupa, sebenarnya bisa dianalogikan sebenarnya maksud dari soal tersebut. Jadi teman-teman, kita ambil contoh soal yang nomor satu nih. Nah, menurut teman-teman kira-kira jawabannya apa nih? Kira-kira, nah yang ditanyakan itu adalah kesinambungan kegiatan posyandu. Menurut teman-teman jawabannya apa? Oke, menurut Kak Zahra jawabannya B. Ada juga yang jawabannya C. Oke, Kak Zahra B, Kak Hoirin C, Kak Sofiatun B, Kak Intan juga B, dan mayoritas B ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah ngerespon di kolom chat. Kita lihat sama-sama ya teman-teman. Yang ditanyakan di sini adalah kesinambungan. Jadi kalau sebenarnya berbicara terkait dengan kesinambungan, berarti kan harapannya program apa sih? Kalau kita logikakan ya, program apa sih yang sering di posyandu? Penimbangan. Berarti kan kita harapannya kalau berbicara kesinambungan berarti balita yang datang dan ditimbang. Di sini balita yang datang dan ditimbang kurang lebih ada 60 kan, dan hadir saat penimbangan ada sebanyak 60 anak. 60 dibagi dengan jumlah balita yang memiliki KMS. Kenapa kita bilang gitu? Memang balitanya ada 120, tapi kan sebenarnya balita yang berhasil kita data itu adalah ketika balita itu sebenarnya juga memiliki KMS tadi. Berarti kan balita itu udah tercatat di kita. Gitu. Ketika kita memberikan KMS itu kan sebenarnya udah tercatat di kita balita itu. Gitu. Jadi ini jawabannya benar ya teman-teman. Jawabannya itu adalah B. Jadi 60% gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kesinambungan tuh maksudnya apa ya gitu. Sinambung kegiatan. Logika kan aja. Oke, kalau kegiatan di posyandu kan sebenarnya penimbangan ya. Berarti aku pakai data yang jumlah balita yang ditimbang. Apakah dibagi dengan jumlah seluruh balita? Tapi kan kalau kegiatan itu kan berarti sebelumnya kan balita yang datang ini pasti dia udah punya KMS. Ya udah tinggal teman-teman bagi aja bagi 100 gitu ya teman-teman logikanya. Just in case teman-teman lupa gitu. Nah, kemudian yang nomor dua nih menurut teman-teman jawabannya apa? Oke, menurut Kak Audrey jawabannya D. Oke, Kak Sofia tuh C. Oh, ada perbedaan pendapat nih. Ada yang D, ada yang C. Oke, Kak Jahia dan Kak Caroline juga jawabannya D ya sama Kak Intan. Baik, kita bahas sama-sama teman-teman. Jadi yang ditanyakan itu adalah tingkat keberhasilan kegiatan. Nah, kalau berbicara terkait dengan tingkat keberhasilan kegiatan, berarti kan harapannya itu indikator yang dipakai itu adalah N per D.
Karena kalau udah berhasil itu kan harap kegiatan penimbangan berarti balita yang dibagi dan pembaginya itu adalah balita yang datang dan ditimbang. Oke. Nah, atasnya itu eh, jadi penyebutnya itu adalah bilangnya itu adalah N. N di sini tuh kenapa N? Karena kan ditanya keberhasilannya. Harapannya dari balita yang sering datang ke posyandu ini dia berat badannya naik, ya kan? Makanya kita pakai rumusnya itu adalah N per D. Nah, kalau kita pakai rumus N per D, benar teman-teman, jawabannya itu adalah yang D. Oke. Nah, aku ingin nambahin perspektif yang baru untuk teman-teman. Perspektif yang barunya itu adalah ini. Teman-teman coba cek di Permenkes nomor 14 tahun 2019 tentang surveillance gizi. Nah, teman-teman bisa lihat di situ kalau D yang digunakan itu adalah D aksen. Nah, D aksen itu apa, teman-teman? Kalau kita lihat dari rumusnya, D-aksen ini itu adalah jumlah balita yang datang dan ditimbang dikurangin dengan jumlah balita yang baru datang dan penjumlahan ya, penjumlahan antara balita yang baru datang dengan yang tidak datang bulan lalu. Karena logikanya gini, teman-teman. Ini kita lihat ya. Logikanya gini. eh Balitanya kan yang naik itu ada 115, oke? Yang ditimbang ada 123. Nah, bakal lebih kecil dong angkanya kalau kita juga mempertimbangkan balita yang baru datang dan balita yang tidak datang. Karena kan sebenarnya kalau kita mengatakan balita itu naik kan dia harus datang 2 bulan berturut-turut, ya kan? Jadi kalau dia baru datang sama dia nggak datang bulan lalu, kita bandinginnya dengan apa kalau dikatakan dia naik? Nah, makanya kita pakai D-aksen. Kalau kita pakai D-aksen, teman-teman, nanti hasilnya teman-teman akan ketemu ini, 95,8%. Jadi, 115 dibagi 123 ini dikurangin 3 orang. Jadi 120 kan, 115 bagi 120 itu 95,8%. Itu ya teman-teman. Jadi kalau ketemu soal seperti ini dan ada informasi ini, balita yang baru datang dan balita yang tidak datang, teman-teman pastikan D yang teman-teman gunakan itu adalah D aksen. Tapi kalau misalnya ini informasi ini nggak ada, langsung aja bablaskan di N per D langsung. Gitu, oke? Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Menurut teman-teman jawabannya apa? Oke, kira-kira yang nomor 3, ada yang ingin mencoba untuk menjawab? Oke, Kak Intan jawabannya B. Kak Anissa juga B. Oke, ada yang punya pendapat berbeda? Oke, Kak Haila nih, ada yang cetelar nih, ada yang C, Kak Sofiatin B, Kak Angel, dan Kak Anissa C. Oke, baik kita bahas sama-sama ya teman-teman. Dalam menjawab soal seperti ini, teman-teman, satu hal yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman adalah kalau bertemu soal yang menanyakan solusi dari sebuah masalah, itu pastikan dua hal. Ya, teman-teman. Yang pertama adalah pastikan bahwa jawaban teman-teman itu mendekati konteks soalnya. Soal bisa sama, kasus bisa sama, ketika soalnya diubah, jawabannya bisa berubah. Ya, teman-teman. Jadi perhatikan konteks soalnya mintanya itu apa. Kemudian yang kedua, pilihlah solusi yang dia tidak menimbulkan masalah baru. Kayak gitu. Tidak menimbulkan masalah baru. Jadi kita bedah ya soal nomor 3 ini. Nah, di sini kan berarti teman-teman jawabannya itu adalah B. Tapi kalau menurutku jawabannya itu adalah C, meminta bantuan kepada kader. Kenapa seperti itu kita bahas sama-sama ya teman-teman. Di sini tindakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan angka kedatangan, ya kan? Kita lihat masalahnya itu apa. Nah,
balita itu gak datang itu karena letak dusun yang jauh. Nah, jadi dari sekian banyak informasi ini, teman-teman, yang dibutuhkan itu hanya satu kalimat ini. Sebagian besar yang tidak datang ke posyandu dikarenakan letak dusun yang jauh. Nah, kalau kita datang ke rumah balita, kita pilih jawaban yang A, itu akan sanggup nggak kita? Memang sesuai dengan konteks soal, bisa menjawab, tapi kita sebagai ahli gizi sanggup nggak? Kita nggak bisa, kita harus kolaborasi kan. Nah, kalau kita mengadakan kegiatan sosialisasi, di sini masalahnya adalah letak dusun yang jauh. Kayak gitu. Jadi nggak mungkin kita datang ke rumah balita karena rumahnya jauh. Kita pun tenaganya terbatas, kader kita pun mungkin eh, sudah terbagi-bagi wilayahnya dan tidak mungkin itu. Kemudian kalau kita mengadakan kegiatan sosialisasi kurang sesuai dengan konteks soalnya, ya. Karena di sini masalahnya adalah letak dusun yang jauh. Kalau kita mengusulkan pendirian posyandu baru dan meningkatkan frekuensi kegiatan penimbangan, itu masalahnya adalah gini, teman-teman. Kalau kita buka posyandu yang baru, kita harus mencari kader. Kita harus merevitalisasi posyandunya, melatih kadernya, kemudian juga kita juga harus ibaratnya dari itu terkait dengan anggaran ya, teman-teman, karena di beberapa daerah itu kader-kader itu sekarang mendapatkan insentif kayak gitu. Jadi berebetnya itu panjang gitu. Tapi kita kenapa memilih C? Karena C ini tidak menimbulkan masalah yang baru. Kita tinggal minta minta tolong kepada kader. Kader kan biasanya udah ada tuh pembagian wilayahnya kayak gitu. Nah, kita minta tolong kepada mereka. Memang meningkatkan frekuensi kegiatan penimbangan. Sebenarnya E ini kan udah masuk di C sebenarnya. Jadi ibaratnya kita minta bantuan kepada kader untuk melakukan jemput bola gitu. Karena kalaupun misalnya kita meningkatkan frekuensi kegiatan penimbangan, saya dalam 1 bulan di wilayah A kita lakukan 2 kali, itu akan sulit biasanya teman-teman. Karena waktunya seorang tenaga gizi pun terbatas. Posyandu kan tetap harus ada tenaga kesehatan yang datang, tidak bisa hanya kader saja gitu. Tidak disarankan ya, karena kan tetap ada ya penyuluhan kesehatan, ada pelayanan kesehatan juga gitu. Jadi nakes tuh pasti datang biasanya pada saat posyandu. Itu ya teman-teman. Ini contoh kasusnya. Oke, nah jadi sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Kira-kira teman-teman, menurut teman-teman jawabannya ini apa? Oke, ada yang ingin mencoba menjawab? Ayla A, Kak Caroline B. Oke, pada jawab A, ada jawab yang B. Oke, terbagi ini ya jawabannya ya. Tapi, tahukah teman-teman? Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Oh, ada yang jawab C lah malah. Karena jelas. Oh, ada yang berani jawab nih, Kak Medina. Nggak ada jawabannya, Kak. Kata Kak Medina. Oke, baik. Terima kasih banyak, teman-teman. Jadi benar, seperti yang disampaikan oleh Kak Medina, jawabannya adalah nggak ada jawaban yang benar. Oke, nah nggak apa-apa, Kak Ella. Jadi ini sedikit mengecoh saja kok. Nah, sekarang kita belajar sama-sama ya, arti dari O, 2T, dan N ini. Supaya teman-teman kalau ketemu soal dan dia udah langsung pakai O, 2T, atau N, teman-teman udah tahu itu maksudnya apa. Ya, teman-teman. Jadi, teman-teman, ketika ke pelaksanaan kegiatan posyandu, itu kan tadi kita ada, aku menyampaikan bahwa nanti hasil penimbangannya itu akan diploting ya kan. Tadi kalau kita lihat di Malangka posyandu itu kan salah satunya nanti kalau ditimbang, diploting di KMS. Nah, ini KMS yang ada di buku KIA. Inilah contohnya ya, teman-teman. Dan pasti teman-teman sudah familiar. Nah, di KMS ini kan ada istilah naik dan ada istilah tidak naik. Nah, dikatakan naik dan tidak naik ini itu ketika anak itu garis mengikuti garis pertumbuhannya. Kalau teman-teman bingung ketika memploting kok kayaknya itu mendatar ya, bingung apakah itu mendatar, apakah itu sedikit menurun, kadang kita bingung menginterpretasikan anak itu naik atau tidak naik kalau berdasarkan garis. Nah, teman-teman bisa lihat dari KBM. Ini ada KBM teman-teman di bawah. Jadi misalnya anak itu di usia 2 bulan, dia harusnya naik 900 gram. Di usia misalnya 18 bulan, dia harusnya naik 200 gram. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya ternyata dia misalnya naik tapi nggak memenuhi KBM, ya dia dikatakan tidak naik. Ya.
2T itu ketika setelah penimbangan 3 bulan berturut-turut, jadi misalnya dia ditimbang di bulan 7, 8, dan 9. Di bulan 8, dia tidak naik. Di bulan 9, dia juga tidak naik. Nah, itu yang dikatakan 2T. Jadi misal contoh, ini ada bayi usia 2 bulan, ditanya KBM-nya, ya 900 gram gitu. Jadi jawabannya itu adalah E. Karena, oke, baik ya teman-teman. Jadi dia 900 gram. Karena kan di sini kita lihat sendiri KBM untuk usia 2 bulan itu adalah 900 gram. Gitu. Jadi kalau misalnya anaknya naik, misalnya 500 gram aja, ya dia dikatakan nggak naik. Meskipun dia sebenarnya berat badannya udah naik nih setengah kilo, tapi dia nggak memenuhi kenaikan berat badan minimalnya. Ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, tadi kita udah bicara tentang naik, tidak naik, udah bicara 2T. Nah, kalau BGM itu teman-teman udah, itu maksudnya yang di bawah garis merah ini. Jadi udah di bawah garis merah ini tuh dikatakan BGM, ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman kita akan coba baca sama-sama nih. Ada KMS. Teman-teman cukup jawab T atau N, ya teman-teman. Ini mungkin kita nggak akan jawab A sampai E. Jadi kita hanya ngetes aja yang kelihatan membingungkan gitu ya teman-teman. Jadi kita akan fokus pada eh, kita coba di sini deh. Menurut teman-teman, A ini naik atau tidak naik? Menurut teman-teman A ini T atau N? Oke, tidak ya teman-teman. Oh, bukan Citra N. Oke, ada yang jawab M. Oke, kita lihat sama-sama teman-teman. Jadi benar ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Zahra, Kak Amel, Kak Anissa, Kak Alivia, itu jawabannya itu adalah T, tidak naik ya teman-teman. Kenapa? Kita lihat kalau dari garis, dia ini kan hampir memotong garis di bawahnya. Ya kan, dia kan udah mulai mendekati nih garis merah. Dan memang dia naik nih 100 gram. Tapi harusnya dia naik minimal 300 gram. Sehingga ini kita katakan tidak naik. Oke, teman-teman. Nah, kalau misalnya yang D ini kan kelihatan banget ya. Yang ini jelas naik. Kalau yang C jelas naik. Nah, kalau yang E ini menurut teman-teman apa? Kalau yang D kan kelihatan banget ya. Mirip dengan yang A nih. Dia nggak naik. Kalau yang E, ayo. Kak Angel, Kak Karlin bener nih, yakin nih. Oh, Kak Karlin langsung revisi IT. Oke, keren teman-teman semua ya, bener ya. Bener banget Kak Dela juga. Jawabannya yang E ini adalah T. Atau karena teman-teman kita tahu sendiri ya, setelah 3 bulan nih di bulan 12, di bulan usianya 13 bulan dan 14 bulan kan ini anaknya sebenarnya dikatakan 2T ya. Karena ini dia udah nggak naik, ini malah turun. Nah, itu dia berarti dikatakan juga, bisa juga dikatakan 2T gitu ya. Oke, teman-teman udah familiar ya berarti dengan istilah ini. Jadi, kalau misalnya ketemu lagi dengan ini, O itu berarti dia tidak datang bulan lalu. Oke, teman-teman. Kemudian kalau 2T dia tidak naik 2 kali berturut-turut dan N ini adalah naik. Itu ya, teman-teman hasilnya. Artinya ada juga B itu balita yang baru ditimbang. Tadi kan kita udah lihat ya di soal soal nomor 2 kan tadi. Oke, jadi udah pada familiar ya dengan huruf-huruf ini semua. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ini ada kasus lagi nih. Menurut teman-teman jawabannya apa? Yang nomor 5 ini. Oke, ada yang mau mencoba menjawab? Kira menurut teman-teman ini gizi kurang ini tuh terjadi karena apa sih di wilayah Posyandu A ini?
Iya. Kak Nur Galau B, Kak. Ya. Kak Zahra E, kemudian MPAC di Posyandu, Kak Amel B, Kak Elnisa juga B. Oke, baik kita bahas sama-sama ya teman-teman. Udah makin keren nih. Kak Sofiatun B, insya Allah. Oke, baik kita bahas sama-sama. Jadi gini teman-teman. Nah, di sini kan kasusnya nih gizi kurang nih meningkat. Ya, kita lihat yang paling banyak angkanya itu kan 34 ini balita yang kenaikan berat badan. Oke, ini nggak jadi masalah ya teman-teman. Karena kan balita yang naik berat badannya kan banyak nih. Oke, bagus. Oke, nah di sini kita eh, lihat bahwa balita yang berat badannya kurang, itu kan angka tertinggi kedua itu kan yang 12 ini kan. Nah, yang kurang dari KBM sebanyak 2 kali berturut-turut itu kan sebenarnya 2T, ya kan? Nah, itu mirip juga nih dengan yang poin ketiga, juga 2T juga sebenarnya. Cuman yang nomor tiga ini kan mereka berdasarkan hasil plotting, ya. Selain itu juga mereka lihat dari kurang dari KBM itu 12 naik, tapi sebenarnya karena kurang dari KBM dikatakan tidak naik. Nah, dari 12 balita yang dia berat badannya kurang, itu yang dirujuk tuh cuma 9, teman-teman. Berarti ada 3 yang nggak dirujuk. Meskipun sudah dirujuk, belum tentu juga kan orang tuanya datang ke puskesmas. Nah, jadi dari kasus ini, benar jawaban teman-teman. Jawabannya itu adalah B. Kenapa angka gizi kurangnya itu meningkat? Karena balita yang berat badannya kurang ini, mereka nggak semuanya dirujuk. Dan yang kedua, kalaupun dirujuk juga di lapangan yang pernah aku temuin itu juga setelah dirujuk juga orang tuanya tidak datang. Ya bisa karena mungkin malu atau mungkin karena keterbatasan waktu mereka juga. Karena kan sekarang sudah banyak ya ibu-ibu yang bekerja sehingga anaknya dititipkan ataupun mungkin neneknya juga nggak pengasuhnya ya, ibaratnya caregivernya juga tidak membawa ke puskesmas gitu. Jadi memang jawaban yang paling sesuai di sini adalah yang B ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, sekarang nih teman-teman jawaban nomor 6 itu kira-kira apa? Ada yang bisa langsung jawab? Gampang banget loh ini. Clue-nya adalah teman-teman nggak perlu baca kasus, langsung baca soal. Oke. Oke, pada jawabnya D, infeksi penyakit. Oke, keren banget ya, Kak Nabila dan Kak Citra cepet banget jawabnya. Karena sudah ada jawaban yang benar dan sebenarnya soal ini sangat gampang, jadi aku akan langsung jawab, langsung kita bahas. Jadi, teman-teman, di sini memang oke, memang jawabannya itu adalah D ya, teman-teman. Jadi kenapa D? Karena kita langsung lihat aja penyebab langsung. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan kerangka penyebab status gizi ya, determinan status gizi yang dikeluarkan oleh UNICEF, itu kan sebenarnya ada penyebab langsung, tidak langsung, kemudian ada akar masalah. Nah, kalau konsumsi rumah tangga itu kan sebenarnya dan pelayanan kesehatan itu serta pola asuh itu kan masuknya itu ke penyebab tidak langsung ya teman-teman. Kalau sosial ekonomi itu udah masuknya ke akar masalah. Nah, jadi tanpa membaca soal pun kita langsung tahu penyebab langsung itu ya hanya infeksi penyakit dan asupan makanan. Dan dua itu ya penyebab langsung eh, yang mempengaruhi status gizi seseorang. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7 nih. Menurut teman-teman jawabannya apa? Ini adalah apa ya yang biasa kita dengar. Nah, kalau kata Kak Zaya D, Kak Citra juga, Kak Hima juga D. Oke, good. Ya, benar ya teman-teman. Jadi ini disebut dengan double burden malnutrition. Jadi satu sisi di rumah itu ada anak balitanya berat badannya kurang, tapi satu sisi orang tuanya itu mengalami kelebihan berat badan. Jadi memang istilahnya itu adalah D, double burden malnutrition. Atau kalau misalnya juga di situ ada anak remaja, kalau misalnya dalam kasus itu ada anak remaja, kemudian anak remaja ini mengalami anemia, kita bisa juga memasukkan itu ke triple burden juga ya, karena kan sebenarnya kekurangan zat gizi mikro kan sebenarnya juga masuk ke dalam masalah gizi juga. Oke. Nah, teman-teman, jadi tadi kita udah bahas ya eh, kegiatan di Posyandu,
kita udah bahas setelah kegiatan Posyandu, terutama yang menyasar pada balita itu ada sistem pencatatan dan pelaporannya dalam bentuk SKDN tadi. Nah, kemudian di dalamnya juga kita udah tadi sedikit membahas juga ya bagaimana membaca ya hasil plottingan berat badan balita di KMS ataupun KMS ya. Kemudian sekarang dari data tersebut, teman-teman, itu sebenarnya kita bisa melihat bagaimana sih situasi status gizi penduduk. Nah, selain juga setelah itu kalau misalnya ternyata ada masalah tadi gitu, masalah gizi kurang, ada masalah misalnya stunting. Nah, kita juga sebenarnya juga perlu mencari tahu nih faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Nah, sebenarnya kan harapannya eh, kita menganalisis situasi gizi penduduk dan juga faktor yang mempengaruhinya itu kan kita lakukan secara teratur dan juga supaya kita mendapatkan data yang terus terupdate gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Itulah yang dinamakan dengan surveillance gizi. Ya, teman-teman nanti teman-teman bisa baca di sini di Permenkes ini. Nah, jadi surveillance gizi itu adalah survei yang teman-teman lakukan secara sistematis dan terus-menerus, dan itu teman-teman gunakan untuk merumuskan sebuah program kah ataukah kebijakan. Tuh, jadi kalau survei yang tidak ditindaklanjutin ya tetap jadi hanya survei saja. Tapi survei yang teman-teman tindak lanjutin, teman-teman jadikan sebagai dasar untuk teman-teman membuat sebuah program ataupun kebijakan, itulah yang dinamakan surveillance gizi. Ya, teman-teman. Jadi surveillance itu tidak hanya mengumpulkan data, tapi juga menganalisis dan memanfaatkan data tersebut. Oke. Nah, di dalam Permenkes ini, teman-teman bisa lihat ada indikator masalah, ada indikator kinerja program. Nah, tadi yang aku sebut yang tadi kita bahas N per D itu teman-teman bisa lihat di poin J, gitu ya. Atau teman-teman lihat di yang kayak seperti 2T per D pun dia juga pakainya D aksen. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman bisa membaca. Jadi dari indikator masalah gizi dan indikator kinerja program gizi ini semuanya itu ada definisi operasionalnya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa baca di situ. Nanti ketika teman-teman pun nanti melanjutkan profesi, nah kalau ada stasenya yang di gizi masyarakat, itu biasanya di Dinkes ataupun di Puskesmas, teman-teman juga pasti akan disuguhkan data ini gitu. Jadi kalau teman-teman udah belajar dari sekarang, nanti pada saat internship pun nanti nggak gagok lagi gitu. Semuanya ada definisi operasionalnya. Teman-teman bisa baca di Permenkes ini. Oke. Nah, teman-teman dalam melakukan surveillance gizi itu ada istilahnya diagram siklus 3A. Ini adalah sesuatu yang terus-menerus dilakukan, mulai dari assessment, analisis, kemudian ada aksi ataupun respon ketika kita sudah menganalisis data terkait dengan status gizi penduduk dan faktor yang mempengaruhinya. Ya, kalau assessment kita semua sudah familiar. Ibaratnya gini teman-teman, ketika teman-teman misalnya melakukan asuhan gizi, gitu kan, mau asuhan gizi terstandar kan teman-teman pasti mengakses dulu kan, ADIME, teman-teman mengakses dan teman-teman melihat kira-kira apa sih yang menjadi penyebab, teman-teman ibaratnya menentukan diagnosis. Nah, di analisis inilah teman-teman lakukan. Kemudian teman-teman merancang intervensi, merancang sebuah tindakan, ya teman-teman. Jadi yang didasarkan dari analisis ini dan biasanya ini juga kita lakukan ibaratnya itu adalah diseminasi hasilnya, kita advokasikan hasilnya gitu untuk menjadi dasar dari sebuah kebijakan. Oke, teman-teman. Nah, sekarang yang teman-teman tahu apa aja sih contoh surveillance gizi di Indonesia yang teman-teman pernah nih. Biasanya nih contoh ya satu waktu dulu teman-teman penelitian ataupun teman-teman skripsi ya pasti udah familiar dengan Riskesdas misalnya gitu. Nah, itu kan contoh surveillance ya. Kira-kira selain itu apa aja nih contoh surveillance gizi di Indonesia? Oke, Kak Audrey SSGI, Kak Intan SSGI, betul banget. Kak Caroline juga betul banget SSGI. Ada satu lagi yang setiap bulan itu ahli gizi itu selalu ngisi nih teman-teman kalau di Posyandu. Ada yang tahu? Iya, betul Kak Zara dan Kak Haila. Kak Jaya juga, PP GBM. Ya, teman-teman. Jadi,
satu lagi itu adalah EPPGBM. Jadi yang tadi kita udah lihat itu ya, yang SKDN itu sebenarnya kita bisa lihat dari hasil penginputan data penimbangan balita ke EPPGBM. Gitu. Oke, teman-teman sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang nih teman-teman, soal nomor 8 nih menurut teman-teman jawabannya apa nih? Kira-kira nih jawabannya yang nomor 8 apa? Oke, menurut Kak Amel dan Kak Ulfi jawabannya adalah A. Kak Intan juga A. Oke, mayoritas jawabannya A ya. Dan memang benar ya teman-teman jawabannya itu adalah A. Jadi memang survei konsumsi itu adalah cara untuk kita menilai status gizi individu ataupun kelompok ataupun masyarakat itu secara tidak langsung. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi tersebut ya, teman-teman. Jadi karena tadi itu adalah pengantar dari materi terkait dengan survei konsumsi pangan. Nah, tadi yang kita udah melihat ya, terkait dengan berita tadi status gizinya. Nah, selanjutnya kan kita juga perlu tahu ya faktor yang mempengaruhi status gizi tersebut, yaitu melalui melihat bagaimana asupan makannya. Nah, jadi teman-teman, intinya di survei konsumsi pangan ini nanti akan ada beberapa slide ya teman-teman. Jadi aku tidak akan menjelaskan secara detail satu persatu dari masing-masing metode karena bakal butuh waktu yang panjang. Tapi aku akan membantu teman-teman ibaratnya itu apa sih yang penting untuk kita ketahui dari survei konsumsi pangan. Jadi intinya survei konsumsi pangan ini adalah kita mengukur konsumsi makanan, entah itu individu, entah itu keluarga ataupun kelompok masyarakat dengan metode pengukuran yang sistematis ya, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, dan survei konsumsi pangan ini sebenarnya bisa kita lakukan untuk menilai status gizi secara tidak langsung. Karena ketika asupan makanannya kurang dari anjuran, itu kan sebenarnya sudah eh, pasti kan akan mempengaruhi status gizinya kan. Gitu. Jadi secara tidak langsung dari menilai asupan makanan sendiri kita sudah bisa menangkap gambaran nih bagaimana status gizi individu kah, keluarga kah, atau kelompok masyarakat. Oke, teman-teman. Nah, jadi survei konsumsi pangan itu kalau misalnya secara kualitatif, berarti kita ingin lihat kebiasaan makannya kan. Kemudian kalau misalnya secara kuantitatif, kita bisa melihat bagaimana tingkat kecukupannya, dan bahkan juga kita bisa melihat faktor yang mempengaruhinya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya data, misalnya neraca, kita gabungkan misalnya setelah kita melihat dari data individu dan kelompok masyarakat, kita lihat misalnya ketersediaan pangan yang ada di wilayah dengan menggunakan neraca bahan makanan. Oh, ternyata di wilayah ini itu kurang nih, kayak gini, ibaratnya kayak kurang nih ketersediaan pangan misalnya hewani gitu kan atau kurang beragam nih kayak gitu. Nah, kita juga bisa melihat faktor yang mempengaruhinya dari survei konsumsi pangan tersebut. Ya, jadi teman-teman tadi kita udah bahas itu ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan FFQ. Kalau misalnya dia mix kan itu ada semi kuantitatif. Nah, kalau kuantitatif teman-teman pasti yang sudah sering digunakan itu adalah food recall ataupun mungkin food weighing ya. Kalau food weighing itu biasanya teman-teman kalau misalnya lagi gizi klinis itu lagi internship kemudian lagi PKL. Kemudian biasanya kan nimbang tuh makanan pasien ya kan, sebelum dan sesudah. Nah, itu food weighing ya, teman-teman. Itu. Nah, jadi teman-teman, survei konsumsi pangan ini tuh kan ada beragam jenisnya ya. Ada kalau misalnya dari cara memperoleh datanya ada tidak langsung dan langsung. Kalau tidak langsung itu di level nasional itu ada neraca bahan makanan. Nanti akan ada setelah ini terkait dengan neraca bahan makanan. Saya itu juga ada rumah tangga itu ada food account. Jadi keluarganya yang mencatat, makanya dia tidak langsung gitu. Nah, dan biasanya jangkanya itu panjang gitu. Nah, kalau langsung ini dia yang biasa teman-teman gunakan lah kayak retrospektif kan misalnya for recall ataupun FFQ kan biasanya selama sebulan terakhir atau misalnya selama kemarin makannya apa kayak gitu kan. Jadi kalau tidak langsung ini teman-teman mengestimasi konsumsi makanan itu berdasarkan informasi sekunder. Kenapa? Karena kalau neraca bahan makanan nih contohnya ya teman-teman. Teman-teman kan melihat dari berapa yang tersedia, kemudian berapa yang digunakan. Itu kan sebenarnya kan berdasarkan informasi sekunder yang ada teman-teman. Biasanya ngumpulin datanya teman-teman bisa nanya ke misalnya ke Dinas Ketahanan Pangan. Kayak gitu. Kemudian
Juga kalau konsumsi pangan rumah tangga ini dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama. Bahkan juga ada yang menyertakan survei daya beli. Jadi melihat sebenarnya bagaimana sih kemampuan rumah tangga ini dalam membeli bahan pangan. Kayak gitu ya, teman-teman. Karena kan itu terkait dengan ketahanan pangan gitu. Nah, kemudian kalau langsung teman-teman pasti biasanya data yang digunakan itu adalah data primer karena teman-teman sendiri kan yang mengumpulkan datanya. Kayak gitu. Dan juga selain tadi caranya, kita bisa lihat juga dari sasaran pengamatannya. Kalau misalnya teman-teman melihat misalnya konsumsi individu ya teman-teman tinggal sesuaikan dengan tujuan penelitiannya. Kayak gitu. Nah, ini nanti detailnya ada ya teman-teman di slide setelah ini karena kan ini kan PPT nanti kan teman-teman miliki ya. Jadi teman-teman bisa baca lebih lanjut di situ. Nah, ini contohnya ya, teman-teman neraca bahan makanan. Jadi, teman-teman di sini kita bisa lihat berapa banyak sih makanan yang tersedia di wilayah. Dan tidak semua pangan yang tersedia itu digunakan untuk makanan. Ada yang digunakan untuk pakan, ada yang untuk diekspor kayak gitu. Ada juga yang mungkin terbuang akhirnya. Ada yang juga yang untuk jadi misalnya bahan baku suatu produk kayak gitu. Nah, nanti dari situ akan kita lihat nih berapa yang tersedia per kapitanya gitu. Nah, itu untuk menggambarkan berapa banyak sih makanan yang tersedia di suatu wilayah gitu ya, teman-teman. Nah, selain itu yang sudah pernah dilakukan dulu ada juga namanya itu adalah studi diet total. Itu dilakukan pada tahun 2014. Kalau sekarang nggak ada ya, teman-teman. Dia nggak seperti SSGI ataupun Riskesdas dulu ya yang dilakukan per ada per periodenya gitu. Kalau studi diet total ini sejauh yang aku ketahui itu terakhir itu di 2014. Jadi di situ melihat pola konsumsi individu dan juga ada tambahannya yaitu mereka melihat paparan cemaran kimia gitu. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Nah, ini tadi yang aku sampaikan penjelasan dari masing-masing metode teman-teman bisa baca dan di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kenapa kelebihan dan kekurangan ini aku rangkum di slide ini? Karena ini akan terkait dengan nanti setelah ini. Nah, terkait dengan hal yang perlu teman-teman perhatikan. Karena mungkin ada soal ya kan, misalnya ada kasus dia mau melakukan misalnya survei bagaimana konsumsi rumah tangga kayak gitu. Nah, dia bisa misalnya menggunakan food account misalnya gitu atau misalnya dia ingin melakukan misalnya melihat bagaimana asupan eh, bagaimana kualitas dari MPASI balita yang mengalami masalah gizi di wilayah Posyandu A misalnya teman-teman kan bisa menggunakan food recall atau teman-teman juga bisa menggunakan food frequency misalnya tapi kalau misalnya food frequency teman-teman mikir gitu kan tapi misalnya ada keterangan di dalam soalnya itu berada di wilayah Posyandu A yang mayoritas ibunya bekerja. Kalau teman-teman milih FFQ memang bagus, tapi ingat pasti ibu-ibunya kan sibuk ya, gitu. Jadi akan susah teman-teman mendapatkan data. Akan lebih mudah kalau misalnya teman-teman menggunakan food recall, gitu. Jadi teman-teman dalam memilih metode survei konsumsi pangan, perhatikan tujuan penelitiannya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin melihat food availability, ketersediaan pangan di tingkat nasional misalnya, maka pakailah data dari neraca bahan makanan. Atau misalnya teman-teman ingin lihat hubungan antara konsumsi makanan tertentu terhadap timbulnya penyakit misalnya, atau misalnya hubungan antara konsumsi makanan terhadap timbulan terjadinya penyakit hipertensi misalnya gitu. Nah, teman-teman bisa pakai FFQ, bisa pakai dietary history misalnya gitu. Oke, teman-teman. Nah, kemudian adalah jumlah respondennya. Kalau respondennya misalnya banyak tapi kooperatif, saya gitu kan, atau misalnya teman-teman ingin melakukan misalnya menganalisis bagaimana asupan makan misalnya di sebuah karyawan gitu misalnya. Tapi karyawan ini mereka willing nih, mau nih mereka untuk menimbang makanan sendiri. Selama misalnya karyawan-karyawan yang mereka memiliki status gizi lebih. Nah, teman-teman kan bisa sebenarnya merekomendasikan untuk menggunakan metode survei konsumen itu food record. Jadi mereka mencatat sendiri makanan yang mereka konsumsi. Atau bahkan food wagging kalau dia ingin food wagging. Kayak gitu. Nah, kemudian juga melihat demografi dan responden. Bagaimana sih kondisinya responden tersebut? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya responden teman-teman itu banyak misalnya yang masih usia produktif, misalnya kan mereka mereka bisa teman-teman dorong untuk melakukan food record. Jadi mereka nyatat sendiri ataupun bahkan mereka menimbang makanan mereka.
Misalnya gitu. Kalau teman-teman punya, misalnya pingin melakukan sebuah intervensi, kayak gitu. Bisa sebenarnya teman-teman memberikan edukasi, kemudian ada misalnya latihan fisiknya juga, gitu. Jadi teman-teman menyarankan untuk mereka asupan makanan itu ditimbang, gitu. Misalnya dalam penelitian, kan bisa seperti itu. Nah, kemudian juga ketersediaan dana alat dan tenaga ini pasti ya. Kemudian kemampuan tenaga pengumpul datanya, teman-teman perlu pertimbangkan serta bahasa yang digunakan. Kalau misalnya FFQ, berarti kan teman-teman harus menyesuaikan lagi tuh istilah-istilahnya. Kayak gitu. Misalnya di daerah sini mereka tahu tuh istilahnya bakwan gitu. Tapi di daerah misalnya Jawa Barat udah berbeda lagi istilahnya, bukan bakwan, aku lupa namanya apa gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi eh, itu tadi sedikit terkait dengan survei konsumsi pangan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, menurut teman-teman, kalau dia food recall itu masuk ke level yang mana nih, teman-teman? Ah, Kak Haila jawab, bala-bala. Betul, ya. Dulu waktu aku praktik di Bogor ya teman-teman, makan apa Pak semalam gitu kan? Atau misalnya apa sih yang biasanya selingan yang dimakan bala-bala? Tuh aku nggak tahu tuh teman-teman bala-bala itu apa. Sampai akhirnya bala-bala itu apa ya? Itu loh Mbak yang sayur. Bakwan, bakwan katanya. Oh bakwan, baiklah. Gitu, itu contohnya ya teman-teman. Makasih Kak Haila. Oke, sekarang soal nomor 9. Teman-teman jawabannya apa nih? Oke, Kak Meita B, Kak Karolin juga B. Oke, oke, udah pada paham ya semua ya teman-teman. Jadi memang jawabannya itu adalah B, level individu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sekarang kita next ke soal berikutnya. Ke topik berikutnya. Jadi topik berikut ini adalah teman-teman. Tadi kita udah bahas ya teman-teman. Dari sumber datanya, tadi dari indikator SKDN, udah bahas juga terkait dengan survei konsumsi pangan. Sekarang kita masuk ke manajemen program gizi. Jadi, setelah tadi teman-teman melakukan assessment kan, ya kan? Tadi kan kita kan udah membahas tentang hal-hal yang kita assess ya. Sekarang kita mau memikirkan tentang bagaimana sih program yang akan kita inisiasi gitu terkait dengan masalah gizi yang ada, misalnya kalau ada masalah gizi nih. Oke, jadi teman-teman ingat saja ADIME. Kalau berbicara manajemen program gizi, itu sebenarnya konsepnya ADIME juga, itu assessment, diagnosis, intervensi, monitoring, dan evaluasi. Jadi teman-teman, kalau siklus manajemen program gizi di puskesmas, ini kita bicara di puskesmas ya, karena kan memang kan gizi masyarakat itu nggak jauh-jauh dari puskesmas ataupun dinas kesehatan, selain mungkin ada juga di NGO dan lain-lain. Nah, di puskesmas itu ada kurang lebih ada tiga, perencanaan. Perencanaan itu kan sebenarnya masuk di assessment, di diagnosis, dan merencanakan intervensi. Kemudian penggerakan dan pelaksanaan itu masuk di intervensi. Nah, monitoring dan evaluasi dari ADIME ini kan sebenarnya masuknya di sini, pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Teman-teman bisa baca bagaimana sih proses asuhan gizi di puskesmas itu di buku ini. Itu teman-teman bisa lihat contoh-contoh kasusnya ya, yang mereka, gimana sih cara mereka itu membuat asuhan gizi kalau dia konteksnya itu di masyarakat. Ada di buku ini. Teman-teman bisa baca kalau iseng-iseng sih sebenarnya. Kalau secara konsep sebenarnya apa yang teman-teman biasa lakukan, proses asuhan gizi terstandar, itu kan memang lebih banyak di klinis ya. Di masyarakat pun kurang lebih sebenarnya sama konsepnya. Oke, nah dalam menentukan masalah gizi, teman-teman, dalam menentukan prioritas masalah yang mana teman-teman mau highlight itu, teman-teman bisa karena memang kita banyak terkait dengan kasus stunting, wasting, dan underweight. Nah, ini ada nih teman-teman, ada istilahnya itu public health indicator. Jadi ini adalah suatu indikator. Ketika teman ingin menentukan ini sebenarnya masuk masalah kesehatan atau enggak sih? Contoh nih, misalnya stunting ya. Kenapa stunting itu tiba-tiba jadi masalah yang disorot banget gitu? Kenapa sih gitu? Kenapa nggak masalah yang lain saja gitu? Nah, kenapa? Karena selain karena kita tahu ya dampak dari stunting ini terhadap masa depan anak, kemudian kena ibaratnya kayak faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting yang gitu adalah kekurangan gizi kronis. Tapi kalau kita lihat dari segi angka saja, pada saat isu stunting itu kan stunting kita cukup tinggi ya, di atas 20% gitu. Jadi teman-teman, public health indicator ini adalah untuk menentukan suatu masalah ini benar-benar akan kita jadikan prioritas nasional atau tidak, gitulah kasarannya ya. Kita bisa pakai indikator ini. Nah, atau misalnya teman-teman bisa pinginnya ada
misalnya dalam satu wilayah ada underweight, stunting, dan wasting, mana yang teman-teman mau prioritaskan, bisa teman-teman lihat dari prevalensinya gitu. Jadi contoh misalnya gini, tapi sebelum ke sana, mungkin teman-teman bisa catat, jadi underweight, stunting, dan wasting ini dikatakan masalah kesehatan masyarakat ketika, pertama, underweight itu ketika prevalensinya sudah di atas 10%. Ketika sudah di atas 10%, maka dia dikatakan masalah kesehatan masyarakat. Stunting ketika dia sudah di atas 20%, dan wasting itu ketika dia sudah di atas 5%. Gitu ya, teman-teman. Jadi, kalau dia sudah di atas angka-angka tersebut, maka dia dikatakan masalah, sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat. Jadi, kalau misalnya suatu wilayah itu wastingnya masih 3%, ya itu belum menjadi masalah kesehatan masyarakat. Ada masalah wasting, tapi belum menjadi isu prioritas. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini selain stunting, tadi wasting, kemudian apa juga ada masalah kesehatan lainnya kan seperti defisiensi vitamin A, anemia, ataupun misalnya defisiensi zat besi. Nah ini ada juga indikatornya ya teman-teman. Jadi ini tuh lebih ke untuk menentukan seberapa sih derajat atau besaran masalahnya, apakah prevalensinya itu beratkah, masuk kategori beratkah atau kategori sedangkah gitu. Nah ini ada standarnya ya teman-teman. Oke. Nah, jadi ini nih kita kasih contoh yang nomor 10. Menurut teman-teman ini jawabannya apa? Oke. Oke, pada jawabannya B ya. Oke, betul ya teman-teman. Jadi memang di sini kita lihat sendiri kalau stuntingnya ini sendiri sudah, memang semuanya ini sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat ya, teman-teman. Sudah menjadi masalah, stuntingnya sudah di atas 20%, wastingnya sudah di atas 5%, underweightnya sudah di atas 10%. Semua ini sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat. Tapi ketika kita harus memprioritaskan, maka kita memprioritaskannya itu stunting. Karena sebenarnya kan penanganan stunting, kalau teman-teman baca di Stranas, ada teman-teman Stranas stunting ya, teman-teman strategi nasional percepatan pencegahan stunting, itu kan sebenarnya intervensinya itu kan juga nggak jauh-jauh untuk mengintervensi wasting dan underweight. Cuman memang karena stunting ini adalah dia kekurangan zat gizi kronis dalam jangka waktu yang panjang, sehingga isu ini lebih bisa kita angkat sebagai prioritas. Itu, oke? Nah, sekarang nih teman-teman, ini soal 45, saya bukan soal 45 ya. Nah, ini ada soal yang menarik ya, aku selalu suka soal ini. Menurut teman-teman, jawabannya ini apa? Kira-kira nih, jawabannya ini apa nih? Masalah yang ditemukan. Oke, Kak Citra Galaude. Oke, Kak Audrey, jawabannya E. Kak Caroline dan Kak Hayla juga E. Kak Meita juga E. Oke, ayo kita bahas sama-sama. Kak Sofia itu sepertinya D. Tadi B insya Allah, sekarang sepertinya D. Oke, baik kita bahas ya sama-sama. Jadi, teman-teman, terkait dengan soal ini ya, kita lihat masalah yang ditemukan. ASI eksklusif ini kan targetnya dia sudah melebihi target ya, sudah bagus. Berarti dia bukan masalah. Wasting ini dia kurang dari 5%. Ingat, tadi kalau wasting, kalau dia masih kurang dari 5%, dia belum menjadi masalah kesehatan masyarakat ya, teman-teman. Berarti yang wasting tidak. Stunting pun begitu. Nah, sekarang sisa D per S dan tingkat konsumsi energi ibu hamil, ya kan? Nah, kalau misalnya kita pilih yang D per S, ini kita lihat teman-teman, gapnya, kesenjangannya antara target dengan capaian itu 10%. Ya.
Sedangkan kalau tingkat konsumsi energi ibu hamil itu gapnya 40%. Berarti lebih besar yang tingkat konsumsi energi ibu hamil kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain kita lihat dari situ, kalau misalnya kita lihat urgensinya, nah kita lihat bukan urgensi ya, seriousness dari masalah ini. Kita lihat ketika tingkat konsumsi energi ibu hamil selama kehamilan itu dia kurang, itu kan akan mendorong terjadinya wasting dan juga stunting. Pertama stunting itu kan faktor resikonya kan terjadinya stunting. Kayak gitu. Nah, angka-angka stunting dan wastingnya jadi bisa meningkat. Apalagi kalau misalnya tambah ibunya, orang tuanya jarang membawa anaknya ke posyandu, depresnya rendah. Jadi, masalah yang menjadi prioritas di sini itu adalah yang E, ya, tingkat konsumsi ibu hamil. Karena dari segi kesenjangannya dia lebih tinggi dibandingkan diaper S. Yang kedua, kita juga bisa menambahkan perspektif eh, seriusnya masalah ini gitu. Karena kalau tidak segera diintervensi ya akan mempengaruhi peningkatan stunting dan juga wasting. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang soal yang nomor 12. Menurut teman-teman jawabannya apa? B, Kak Amel B, Kak Zara B. Oke, Kak Maita B. Benar ya, teman-teman. Jadi memang kalau kita ingin melihat akar masalah, itu jawabannya adalah di pohon B ya, pohon masalah. Gitu. Karena kalau fishbone itu, ya kan sebenarnya bisa aja sih, tapi kayaknya bakal susah gitu kan. Nah, kalau misalnya akar masalah ya ditanyakan akar masalah ya. Kalau analisis SWOT dan metode problem solving ini kan sebenarnya ketika teman-teman itu sedang merencanakan intervensi sebenarnya. Jadi memang kalau untuk mencari akar masalah itu yang teman-teman gunakan itu adalah B, pohon masalah. Seperti yang disampaikan oleh Kak Sofianto. Oke, baik. Dalam melakukan manajemen program gizi, teman-teman, prosesnya itu kan tadi kita udah lihat ya, yang adimin, kemudian juga ada yang P3 tadi. Nah, itu sebenarnya kurang lebih itu adalah ini yang teman-teman biasa lakukan kan. Teman-teman melakukan analisis situasi. Teman-teman melihat bagaimana status gizi yang ada di masyarakat, faktor yang mempengaruhinya. Kemudian teman-teman menentukan masalah prioritas, teman-teman bisa menggunakan metode USG, mungkin yang biasa digunakan ya dulu waktu kuliah. Kemudian teman-teman setelah, oke, misalnya dipilih masalahnya adalah stunting, kemudian teman-teman menganalisis penyebab masalahnya. Teman-teman bisa menggunakan pohon masalah ataupun bisa juga menggunakan fishbone. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan pohon masalah, itu biasanya kita bisa melihat juga sampai akar penyebabnya. Bahkan kan kalau pohon masalah kan di atasnya itu kan sebenarnya dampaknya ya, dampak yang dihasilkan dari masalah tersebut. Kalau misalnya teman-teman menggunakan fishbone, teman-teman kan bisa menganalisis penyebab dari masalah tersebut dari beberapa kategori, mulai dari manusianya, mulai dari metodenya hingga lingkungannya, gitu ya teman-teman. Jadi tergantung kebutuhannya teman-teman. Teman-teman ingin lihat secara luas juga melihat dari sektor lainnya, teman-teman bisa menggunakan fishbone diagram. Kalau teman-teman ingin lihat sampai ke akar penyebabnya, teman-teman bisa menggunakan pohon masalah. Setelah itu teman-teman menyusun alternatif solusi, ya kan? Kemudian teman-teman menyusun kira-kira apa saja yang ingin dilakukan, gitu. Kemudian baru teman-teman melakukan pemantauan dan evaluasi. Gitu. Ya, jadi ini adalah proses yang sebenarnya teman-teman sudah lakukan sebenarnya ketika dulu praktik, ya kan? Jadi, teman-teman, itu adalah terkait dengan manajemen program gizi. Nah, tadi kan kita ada membahas juga ya terkait dengan menentukan masalah dan menganalisis penyebab masalah. Nah, ini ada sebuah perspektif ya, teman-teman. Perspektif lainnya dalam teman-teman sebenarnya itu melihat kira-kira bukan ya, itu seperti kayak sense gitu. Ketika ada kondisi ini, ada kondisi ini yang akan terjadi kemungkinan adalah ini. Kayak gitu. Jadi ada istilahnya trias epidemiologi. Jadi teman-teman ini adalah sebuah model untuk teman-teman memahami penyebab dari suatu masalah dan bagaimana penyebarannya. Jadi ketika ada suatu kondisi, ada dua kondisi di mana
tiga kondisi malah di sini ya. Jadi ketika ada misalnya ada seorang individu yang dia memiliki status gizi yang buruk, bertemu dengan lingkungan yang mungkin secara sanitasinya buruk, kemudian itu adalah dan di situ ada misalnya bakteri E. coli, misalnya gitu. Nah itu kan bisa memang anak tersebut diare. Nah dari melihat kondisi itu kan sebenarnya teman-teman udah punya sense, oke kemungkinan bisa jadi akan ada timbul kasus ini nih, sehingga perlu dilakukan solusi yang ini. Gitu. Jadi penyakit itu kan timbul ketika ada interaksi antara ketiganya. Nah, jadi teman-teman terkait dengan trias epidemiologi ini, itu kurang lebih sebenarnya dia ada beberapa kondisi ya teman-teman. Kondisi atau misalnya atau dia diistilahkan itu adalah jenis interaksinya gitu. Nah, ini aku akan jelaskan secara singkat ya teman-teman. Dan aku akan coba ngambil contohnya kalau kita kaitkan dengan gizi. Memang di gizi ini jarang digunakan ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah kondisi yang A. Nah, ini masuknya ini apa sih kalau ketemu segitiga yang kayak gini? Itu maksudnya adalah ketika jumlah agennya bertambah banyak. Ya, itu kemudian di sini contohnya misalnya itu adalah ada seorang balita yang ini balita ini hostnya ya. Balita ini dia tinggal di daerah yang terdampak banjir. Nah, kalau banjir itu kan berarti kan ada peningkatan populasi bakteri kan di situ. Nah, otomatis kan secara environmentnya lingkungannya itu kan dia sanitasinya buruk ya. Kalau lagi banjir itu kan airnya dipertanyakan kualitasnya gitu ya, pasti buruk lah ya. Kemudian juga sanitasinya buruk sehingga akhirnya anak ini kan lebih rentan. Balita yang ada di lingkungan banjir dan ada peningkatan jumlah bakteri, dia lebih rentan kan terkena penyakit diare. Ini contohnya kalau ketemu segitiga yang ini. Itu memang sebenarnya trias epidemiologi ini ya teman-teman kalau kita tarik konteksnya ke seleksi masuk profesi ya. Ini memang jarang. Tapi ini bisa membantu teman-teman untuk punya sense berpikir ketika melihat suatu kondisi ini kemungkinan akan terjadi masalah ini nih. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua ini adalah di sini hostnya itu dia memiliki kerentanan atau ibaratnya imunitas tubuhnya itu menurun atau dia mungkin memiliki komorbid misalnya gitu. Jadi contohnya gini, misalnya di sini hostnya itu dia status gizinya itu misalnya underweight ya gitu atau misalnya dia underweight dan dia otomatis kan biasanya kalau anak-anak yang dia status gizinya kurang ini kan imunitasnya lemah ya teman-teman, sistem imunnya lemah. Nah, kemudian di sini dia agentnya sebenarnya tetap-tetap aja sih. Misalnya di lingkungan itu, karena dia tinggal di lingkungan yang padat penduduk, dia otomatis kan secara ventilasinya buruk ya. Kemudian juga misalnya di lingkungannya itu ada misalnya orang-orang, misalnya ada misalnya ayahnya gitu misalnya menderita TBC. Nah, otomatis kan anak ini kan dia lebih rentan ya untuk terkena penyakit gitu. Ini contoh yang kedua. Jadi di sini yang berubah itu adalah hostnya, si individunya gitu. Semakin jelek status gizinya, ya berarti kerentanan dia untuk terkena penyakit itu semakin tinggi. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini maksudnya apa? Kalau yang ketiga ini ya, teman-teman, dia di sini ada lingkungan yang berubah. Contohnya nih, misalnya contoh kasusnya adalah kasus keracunan MBG, misalnya gitu ya. Environmentnya kan misalnya kan jarak antara makanan selesai diolah dengan diantar dan dikonsumsi itu kan ada jeda yang cukup panjang ya sebenarnya. Nah, itu kan penyimpanan makanannya bahkan biasanya di suhu ruang dan lebih dari 2 jam. Berarti kan ada perubahan lingkungan di situ. Nah, misalnya hostnya di sini adalah hostnya ini kan tetap ya. Jadi anak-anak yang dia itu mengonsumsi makanan tersebut gitu. Nah, kalau agentnya sendiri itu adalah si bakteri tadi gitu. Sehingga ketika makanan itu disimpan dalam suhu ruang lebih dari 2 jam kan otomatis kan bakteri itu semakin meningkat kan. Kayak gitu. Ini contohnya. Dan yang terakhir ini adalah itu ketika adanya perubahan lingkungan itu si a- si hostnya ini, si penjamunya ini tuh dia semakin rentan. Ya, contoh, contohnya itu kasusnya gini. Misalnya tadi kita ngambil kasus yang pertama. Jadi anaknya itu tinggal di daerah yang rawan banjir, misalnya gitu. Kemudian anak itu udah di rawan banjir, dia tinggal di lingkungan yang dengan sosial ekonomi yang rendah. Nah, agentnya di sini misalnya kalau lingkungannya itu perubahan lingkungan itu misalnya kayak sekarang sering hujan, adanya krisis iklim, ya kan, yang juga berpengaruh juga pada produksi pangan yang terganggu, kayak gitu. Nah, di sini agentnya itu sebenarnya agentnya nggak harus ini ya,
Nggak harus dalam bentuk bakteri ataupun sesuatu yang infeksius misalnya. Tapi misalnya dari kondisi itu tadi, otomatis kan anak ini mengalami defisiensi zat gizi kan, kayak gitu di agentnya ini gitu. Sehingga kan anak ini rentan untuk terkena penyakit. Gitu. Ini contohnya ya teman-teman. Nah, eh, kalau berbicara terkait dengan tadi ini, trias epidemiologi ini, kita perlu memahami interaksi ketiganya. Aku pernah nemu di jurnal, itu contoh yang dia menggunakan konsep dari trias epidemiologi ini. Kayak gitu. Jadi, hal-hal yang melekat pada individu itu dia kan berarti masuk ke faktor hostnya. Ya kan? Jadi kalau misalnya dia masuk ke terkait dengan lingkungannya, itu berarti dia masuk di faktor environment seperti sosial ekonominya, atau sosial ekonomi lebih ke lingkungannya ya teman-teman. Kemudian juga eh, ada pengaruh budaya di dalam kayak gitu. Kemudian juga praktik-praktik pemberian MPASI itu kan masuk ke lingkungan yang mempengaruhi eh, status gizi seseorang. Status gizi ini bisa kita asumsikan adalah agentnya tadi gitu. Nah, selain Trias, kalau misalnya dia ada sebuah masalah yang dia multifaktorial, itu biasa yang digunakan adalah web of causation. Ini sebenarnya teori ya, teman-teman. Jadi mungkin agak terkesan berat, tapi ini hanya sebagai gambaran teman-teman saja. Jadi, kalau teman-teman pernah lihat ini kerangka konsep penyebab dan pencegahan stunting, yang adalah contohnya, ini teman-teman bisa baca di Stranas. Kemudian selain itu juga teman-teman bisa baca juga determinan stunting di jurnal yang pernah diterbitkan ini. Ya teman-teman di situ kita bisa lihat bahwa yang mempengaruhi stunting itu ada penyebabnya dan kita juga bisa bahkan melihat dari akar masalahnya. Tuh, oke teman-teman. Nah, jadi ini untuk soal yang nomor 13 karena ini soalnya gampang ya, kalau teman-teman baca juga teman-teman pasti langsung menjawab. Jadi aku tidak rela kalau ini teman-teman yang jawab. Jadi khusus untuk soal nomor 13 ini sederhananya gini teman-teman. Ada kasus ini kemudian ditanyakan adalah kalau kita menggunakan pendekatan trias epidemiologi, kombinasi mana yang tidak tepat? Kombinasi yang tidak tepat itu adalah teman-teman langsung lihat aja. Lihat aja dulu hostnya. Hostnya kan yang beda hanya yang A. Host yaitu posyandu yang tidak optimal. Nah, posyandu yang tidak optimal itu kan sebenarnya masuknya ke environment kan. Kayak gitu. Jadi karena itu tidak terkait dengan individunya tapi lebih ke lingkungan, maka jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Oke, teman-teman, ini hanya gambaran aja ya, teman-teman. Jadi kalau ini soalnya gampang, kayaknya aku nggak rela kalau teman-teman jawab. Oke, sekarang kita next. Nah, ini. Menurut teman-teman, jawaban nomor 14 ini apa? Oke, ini sering teman-teman lakukan sebenarnya nih. Yang nomor 14 nih. Ketika dulu kuliah, sering dilakukan. Kira-kira apa nih jawaban nomor 14? Oke, Kak Caroline, A. Survei. Ya kan? Betul nih, pada jago-jago nih jawabnya nih. Kak Citra sama Kak Meita juga jawabannya A. Ya, betul ya, teman-teman. Jadi memang jawabannya ini adalah A ya. A ini Kak Sofia tuh udah yakin banget nih. A udah nggak ada lagi nih. Sepertinya dan Bismillah tidak ada lagi. Baik, ya, jawaban nomor 14 ini itu adalah A ya, teman-teman. Jadi teman-teman itu mengadakan survei. Karena kan di sini kan yang dilihat dia dietitiannya akan melakukan identifikasi. Jadi apa yang akan dilakukan? Karena dia mau melakukan Kayla udah gak pakai insya Allah ya kayak soalnya berarti soalnya gampang ini antara soalnya gampang atau kemampuan menjawab teman-teman udah makin oke. Nah kalau yang kedua tuh aku seneng banget nih. Nah yang nomor 14 ya teman-teman, jadi otomatis kan kita survei ya, kita ingin lihat sebenarnya informasi apa sih yang dibutuhkan oleh eh, kelompok sasaran ini, informasi apa yang mereka butuhkan. Nah itu kan nanti kan akan berkaitan juga dengan poin B, poin C, poin D, dan poin E gitu. Jadi sebenarnya memang yang harus dilakukan pertama itu adalah kita melakukan survei dulu supaya kita tahu nih kebutuhannya dari kelompok sasaran kita itu apa. Jadi nggak ujuk-ujuk kan karena kan ada yang membuat program itu datang kemudian oke ada masalah udah berdasarkan apa pengalaman-pengalaman sebelumnya kita lakukan edukasi langsung aja kita cekokin nih dengan informasi. Padahal kita sebenarnya bisa jadi informasi yang mereka butuhkan bukan itu. Masalah yang terjadi bukan itu.
kayak gitu. Sama kayak kasus yang tadi kan, masalahnya adalah nggak datang karena letak dusun yang jauh. Kita udah mikir nih, kita mau melakukan edukasi dan lain-lain. Jauh sebelum kita melakukan edukasi, ya kita kerjasama dengan kader aja dulu untuk melakukan jemput bola. Supaya apa? Supaya mindsetnya ibu-ibu itu terbentuk bahwa penimbangan itu penting. Gitu, kadernya yang melakukan sosialisasi bersama dengan tenaga gizinya. Itu ya, teman-teman. Dulu udah makin jago nih menjawabnya. Oke, nah kemudian soal yang nomor 15. Kira-kira jawabannya apa? Dia ingin melakukan evaluasi nih, teman-teman. Kira-kira apa yang dia lihat? Kira-kira nomor 15 apa nih jawabannya? Oke, ada lagi yang mau menjawab? Ada yang D, ada yang B, Kak Ayla D. Oke, baik teman-teman. Jadi ada juga yang B. Oke, baik, terima kasih banyak. Sekarang kita bahas teman-teman. Karena Kak Karolin dan Kak Haila menjawab D, aku jadi punya perspektif yang baru juga nih melihat soal ini. Nah, jadi jawabannya itu sebenarnya B, ya. Jawabannya itu adalah B. Tapi mari kita analisis sama-sama ya, karena soal ini menarik juga jawabannya, ya. Soalnya menarik, tapi lebih menarik lagi jawabannya. Baik, kita bahas sama-sama. Jadi di sini petugas gizi itu melakukan program revitalisasi posyandu. Masalahnya itu adalah ditemukan banyak balita yang tidak terdata keberadaannya. Yang ditanya adalah evaluasinya, ya kan? Nah, yang ditanya di sini adalah evaluasinya untuk masalah yang banyak balita yang tidak terdata keberadaannya. Jawaban yang D ini kan sebenarnya mirip-mirip yang B kan? Ya kan? Mirip-mirip nih. Tapi di sini kita kembalikan lagi. Tadi ingat pesan yang pertama. Ketika kita ingin menemukan apa ya, menentukan jawaban, pilihlah jawaban yang sesuai dengan konteks soalnya dan dia kalau tidak menemukan masalah baru nggak cocok dalam kasus ini. Intinya adalah dia sesuai dengan konteks soalnya. Nah, di sini kasusnya adalah banyak balita yang tidak terdata keberadaannya. Maka evaluasi pertama yang kita lakukan dulu adalah B dulu, mengukur cakupan D per S. Kenapa? Karena di sini setelah kita data balitanya, kemudian kan kalau ada balita yang nggak punya KMS atau KIA kan kita kasih nih, ya kan? Nah, baru kita ajak mereka untuk datang ke posyandu. Maka kita lihat dulu nih D per S-nya. Baru setelah kita lihat D per S-nya, kemudian kita melakukan lagi sebuah inovasi, inisiatif lagi, maka kita inisiatifnya misalnya kita meningkatkan jumlah kader, atau kita meningkatkan kapasitas kader, atau kita melakukan sosialisasi. Maka disitulah kita baru bisa menggunakan yang D. Oke, jadi karena di sini kasusnya adalah masih kita ingin melihat dulu, karena kan masalahnya ini kan sebenarnya tidak terdata, sudah didata, harapannya kan datang. Maka yang paling evaluasi yang kita lakukan pertama dulu adalah yang B. Baru kita lihat peningkatan partisipasi masyarakatnya. Kalau tadi masalahnya itu adalah karena angka kunjungannya yang rendah, kemudian ahli gizi melakukan edukasi, melakukan revitalisasi posyandu, maka kita bisa menggunakan pilihan yang D. Itu ya, teman-teman, untuk membedakan jawaban yang B dan yang D. Jadi di sini jawabannya itu adalah yang B, karena kita sesuaikan lagi dengan konteks soalnya. Oke. Nah, kalau ini berhubung gampang ya, seperti biasa aku juga tidak rela memberikan ini teman-teman jawab. Jadi teman-teman sudah pasti sudah familiar kalau balita 6 sampai 11 bulan itu diberikan kapsul biru ya dengan dosisnya itu 100.000 IU. Berarti ini kan 7 bulan ini jawabannya yang A nih, satu kapsul biru dengan dosis 100.000 IU. Kalau misalnya dia 12 sampai 59 bulan, dia diberikan kapsul merah dengan dosis 200.000 IU itu, dan itu biasanya
juga diberikan juga pada ibu nifas ya. Jadi yang mendapatkan kapsul merah ini juga ibu nifas. Ibu nifas itu biasanya diberikan 1 jam setelah dia melahirkan dan diberikan 24 jam setelah pemberian pertama. Gitu ya teman-teman. Itu terkait dengan vitamin A. Just in case nanti kadang muncul loh di soal. Meski kadang ada soal yang segampang ini juga ketika tes. Tapi karena kita lupa, sudahlah. Oke. Nah, ini ya tadi ya teman-teman. Oke, sekarang, nah di buku ini tadi teman-teman di pedoman gizi yang tadi aku sampaikan ini, itu teman-teman juga ada kok contoh perhitungan kebutuhan vitamin A. Ini mungkin aku sejauh ini ya selama dulu tes dan juga UKOM, aku jarang menemukan soal ini, tapi kita nggak tahu kadang kan soal ini ditanyakan ya. Jadi intinya gini teman-teman, ketika teman-teman menghitung, pastikan ada penambahan 10%. Ya, itu ibaratnya untuk kalau ada kebutuhan tidak terduga dan teman-teman itu perhatikan stok yang ada. Jadi kalau stoknya misalnya sudah ada, misalnya ini kan setelah dari hasil perhitungan ada 5.500. Nah, ternyata kita masih punya stok nih 350. Maka yang kita butuhkan hanya 5150 gitu ya, teman-teman. Ingat, kalau dia kapsul biru, teman-teman cukup 1 kapsul saja dikali 1 kapsul. Kalau untuk kapsul merah, kalau untuk balita 12 sampai 59 bulan, itu dia dalam setahun bisa diberikan 2 kali. Ya, teman-teman. Jadi makanya ini kalinya 2 gitu. Begitupun untuk ibu nifas dikali 2 kapsul. Khusus untuk biru, dia 1 kapsul. Kenapa? Karena kan anak-anak itu hanya menjalani 1 kali saja 6 sampai 11 bulan, ya kan? Itu, oke? Nah, kemudian tadi kita udah bahas banyak hal ya, teman-teman. Sudah membahas bagaimana apa yang biasanya sebenarnya teman-teman lakukan ketika teman-teman ada praktik PKL ataupun internship gizi masyarakat. Ya, MPG ya, manajemen program gizi ya, ada mata kuliahnya kan itu. Nah, sekarang kita akan berbicara, ini udah terakhir nih, materi terakhir ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, sudah bisa di kolom chat. Tadi tuh kita berbicara tentang keseharian seorang ahli gizi di masyarakat, terutama kalau ahli gizinya bekerja di puskesmas. Ya, itu adalah hal-hal yang biasa dihadapi oleh seorang ahli gizi. Sekarang kita berbicara, yang dilakukan oleh seorang ahli gizi itu sebenarnya adalah upaya juga untuk mendukung kebijakan implementasi kebijakan kesehatan di Indonesia. Nah, teman-teman perlu tahu hal ini sehingga nanti ketika misalnya teman-teman ada ujian seleksi yang teman-teman itu menyelesaikan sebuah kasus di masyarakat dan ditanyakan argumentasinya oleh pengujinya, ya, karena dulu kalau di PB ada soalnya teman-teman ada dikasih kasus, kemudian teman-teman itu membuat solusinya, nanti teman-teman presentasikan nih ke pengujinya. Nah, aku kurang paham kalau di universitas yang lain, tapi teman-teman ketika mengetahui hal ini, teman-teman bisa memberikan argumentasi yang sangat menarik bagi dosen pengujinya, ya. Oke, jadi bagaimana sih arah kebijakan kesehatan saat ini di Indonesia? Nah, jadi gini ya teman-teman. Jadi sebenarnya ketika berbicara tentang pembangunan nasional itu kan ada istilahnya RPJMN. Jadi acuan rencana pembangunan Indonesia ini ada di RPJMN. Nah, RPJMN ini biasanya berlaku selama 5 tahun kayak gitu. Nah, kalau sekarang kan berarti tahun 2025 sampai 2029. Jadi RPJMN ini tuh adalah dia itu adalah penjabarannya. Ada visi misi presiden, ya kan? Kemudian ada rencana pembangunan jangka panjang. Nah, visi misi dan rencana pembangunan jangka panjang ini diturunkan menjadi RPJMN. RPJMN inilah yang menjadi pedoman bagi kementerian ataupun lembaga ketika mereka menyusun rencana strategis mereka. Atau juga bagi daerah ketika mereka mau menyusun RPJMD-nya atau bahkan bagi stakeholder pembangunan. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan, mereka ingin melakukan program CSR, ataupun misalnya NGO, mereka ingin melakukan sebuah program, mereka juga bisa menyesuaikan dengan apa sih saat ini yang menjadi fokus pemerintah Indonesia, mereka bisa baca di RPJMN. Oke, itu ya teman-teman konsepnya. Nah, teman-teman pasti udah familiar dengan Asta Cita. Jadi di Asta Cita ini, teman-teman, itu kan sebenarnya 8 Asta Cita ini adalah 8 prioritas nasional. Jadi di dalam Asta Cita ini, kalau kita berbicara kesehatan ya, teman-teman, itu kita masuknya di prioritas nasional keempat. Jadi kalau udah berbicara derajat kesehatan masyarakat itu adalah prioritas nasional dengan sasarannya adalah kesehatan untuk semua.
Makanya kalau teman-teman tahu program seperti pemeriksaan kesehatan gratis itu kan sebenarnya sebagai upaya untuk mendekatkan kesehatan kepada semua orang. Itu. Nah, jadi arah kebijakan kesehatan sekarang ini, teman-teman, 5 tahun ke depan ini, dari 2025 sampai 2029, ini adalah arah kebijakan kesehatannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita kan memang lebih banyak fokus itu di nomor satu sebenarnya lebih terkait dengan asupan ibu hamilnya. Dan nomor dua, pencegahan dan penurunan stunting ini ahli gizi sangat banyak berperan. Kemudian juga peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, produktif, hingga lansia, dan termasuk juga penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis. Nomor empat, kenapa gizi itu punya peran? Itu teman-teman di beberapa screening yang ada di pemeriksaan kesehatan gratis itu ada screening gizinya di dalam. Itu tidak hanya tinggi badan berat badan ya, tapi juga ada screening dari formulir screening. Gitu. Ada juga di lansia ada, kemudian juga di usia produktif itu nggak ada di lansia ya, paling banyak digunakan eh, screening malnutrisi. Gitu. Nah, kemudian juga yang kalau ini pemberian makan gratis udah pasti udah banyak tahu ya, teman-teman udah familiar banget nih kita sebagai ahli gizi. Kemudian juga kemudian juga kalau di sini yang pengendalian penyakit itu gizi itu banyak berperan di pengendalian penyakit tidak menular. Dan pengendalian penyakit menular lainnya itu kan lebih ke sebenarnya kan kita lebih banyak terkait dengan asupan makan ya kalau terjadi infeksi kan sebenarnya. Tapi di poin 4 dan poin kelima itu sebenarnya ahli gizi itu punya peran ya untuk ibaratnya mendorong masyarakat membudayakan hidup sehat gitu. Kemudian kalau 4 dan 5 ini kapasitas ketahanan kesehatan dan penguatan pelayanan kesehatan sebenarnya ini lebih terkait dengan manajemen kesehatannya itu sendiri ya. Jadi ini cukup teman-teman baca. Jadi setiap ini kan ada kebijakan kesehatannya ya teman-teman. Nah setiap poin ini teman-teman nanti itu akan ada program prioritasnya gitu. Ada prioritas nasionalnya diterjemahkan jadi program prioritas, diterjemahkan lagi jadi kegiatan, diterjemahkan lagi jadi proyek prioritas. Jadi ada turunannya lagi teman-teman. Tapi intinya adalah teman-teman tahu bahwa saat ini yang memang masih disorot itu adalah dari tahun ke tahun itu adalah pencegahan dan penurunan stunting. Ditambah sekarang ada yang program pemberian makanan gratis. Dan itu kan sebenarnya pemberian makanan gratis ini kan ada istilahnya itu kalau teman-teman tahu pernah dengar itu kayak program yang quick win gitu, program yang dia hasil terbaik cepat gitu istilahnya kan. Itu dia salah satunya itu adalah MBG sama pemeriksaan kesehatan gratis yang terkait dengan kesehatan. Oke, itu adalah arah kebijakan kesehatan saat ini di Indonesia, teman-teman. Sebagai gambarannya, teman-teman. Jadi nanti ketika ketemu soal-soal, ada kasus-kasus, jadi teman-teman bisa mengarahkan ke sana juga gitu, untuk menambah nilai plusnya teman-teman. Buat teman-teman ini juga ibaratnya itu aktif juga loh, mencari tahu apa sih saat ini isu prioritas di Indonesia. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Ini ada contoh soal. Sebenarnya ini enggak yang itu sih. Jadi ini adalah contoh soal ketika teman-teman ingin membuat sebuah perencanaan program. Menurut teman-teman, soal nomor 17 ini jawabannya itu apa? Oke, kira-kira nomor 17 ini. Oke, menurut Kak Amel jawabannya C. Oke, pada jawabannya C ya. Oke, keren banget ya teman-teman. Betul banget di jawabannya itu adalah yang C. Nah, ini kita bisa diskusikan lagi teman-teman. Mari kita diskusikan. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah bagian dari rencana jangka pendek. Clue-nya di sini adalah puskesmas tersebut memiliki lahan yang luas dan potensi dukungan masyarakat.
Maka untuk ibaratnya mencegah peningkatan ya, bahkan menurunkan prevalensi masalah gizi kurang, memang yang paling cocok itu adalah yang C. Dan bahkan ini kan sebenarnya menggalakkan kegiatan pemanfaatan lahan untuk kebun gizi keluarga ini sudah masuk di intervensi sensitif. Jadi teman-teman kita dalam rangka apa ya, ibaratnya menurunkan prevalensi masalah gizi, terutama kan yang sekarang masih disorot itu adalah stunting ya. Kan ada intervensi sensitif dan ada intervensi spesifik ya teman-teman. Intervensi spesifik itu yang terkait dengan kesehatan dan gizi, itu dia membantu badannya menurunkan prevalensi sebesar 30%, 70%-nya itu dari intervensi sensitif. Ya teman-teman, teman-teman bisa baca lebih lanjut loh intervensi spesifik dan intervensi sensitif ini. Penting bagi ahli gizi untuk memahami kedua intervensi ini. Intervensi sensitif ini salah satunya menyasar pada peningkatan ketahanan pangan keluarga, yaitu salah satunya adalah dengan menggalakkan kegiatan pemanfaatan lahan untuk kebun gizi keluarga. Jadi di sini jawabannya itu tepat. Nah, selain itu teman-teman ini sebagai tambahan informasi aja bagi teman-teman. Di lapangan, potensi dukungan masyarakat itu ibaratnya itu adalah seperti sebuah hal yang sangat berharga ya, teman-teman. Lebih berharga malah. Kenapa? Karena program sebagus apapun konsepnya, ketika masyarakat tidak mau untuk ikut terlibat mengimplementasikannya, maka program itu tidak ada gunanya, kasarannya gitu. Jadi di soal ini potensi dukungan masyarakat itu sangat-sangat penting kayak gitu. Dan memang realisasinya pun juga sangat penting gitu ya. Karena tadi lagi balik lagi, penting karena program sebagus apapun kalau masyarakat tidak mau menggunakannya, mengimplementasikannya, mau bekerja sama dengan ahli gizinya untuk menerapkannya ya sama aja itu program. Hanya sebatas konsep saja. Itu, oke? Teman-teman itu hanya sebatas tambahan perspektif aja ya bagi teman-teman. Oke, nah sekarang nih soal terakhir. Menurut teman-teman jawabannya apa nih? Soal nomor 18. Oke, kira-kira apa nih jawabannya? Menurut Kak Karolin A, menurut Kak Zahra, Kak Amel, Kak Meitan, Kak Nisa A. Ada yang berbeda juga Kak Alfi C. Oke, nah ada yang D juga. Bahkan Kak Sofiatun, ada yang D, ada yang C. Oke, baik teman-teman. Jawabannya beragam ya, teman-teman. Ada yang A, ada yang C, dan ada yang D. Oke, Citra C. Oke, mari kita bahas sama-sama. Jawabannya ini apa? Oke ya, teman-teman. Di sini yang ditanyakan adalah edukasi gizi yang sesuai. Nah, edukasi gizi yang sesuai. Jadi, di sini kan eh, ada ibu balita 77% itu pengetahuannya kurang tentang pemberian makan balita, berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Ada balita yang dan ada balita yang mereka punya riwayat pernah sakit lebih dari 3 kali dalam 3 bulan terakhir, dan asupannya itu kurang dari kecukupan gizinya. Edukasi yang sesuai itu adalah apa? Sebentar ya teman-teman, intermezzo sedikit. Jawaban yang paling sesuai itu adalah setuju dengan Kak Angel, Kak Citra, dan kakak lainnya. Jawabannya itu adalah yang C. Pemberian makanan bayi dan anak. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita membicarakan PMBA, itu kan sebenarnya sudah berbicara mengenai jenis, mengenai jumlah. Jenis itu kan berarti kita udah berbicara, sudah membantu untuk ibaratnya itu apa ya, eh, memecahkan isu terkait dengan keluarga ekonomi menengah ke bawah, ya kan? Jadi kita sesuaikan nih jenis makanannya, anjuran kita dengan bagaimana sih yang bisa diakses oleh masyarakat, ya kan? Dan yang kedua berbicara tentang jumlah. Jadi harapannya kita ini kan mau menjurus kepada isu yang ini asupannya yang kurang dari 80% AKG. PMBA juga berbicara mengenai frekuensi, ya. Jadi itu kan juga terkait juga ya dengan asupan ini juga. Kemudian juga terkait juga dengan cara pemberian. Nah,
Jadi itu juga sebenarnya sudah menjurus kepada isu yang riwayat pernah sakit lebih dari 3 kali. Kalau asumsi kita adalah anak ini sering diare karena pengolahan makanan yang tidak higienis, maka itu kan sebenarnya bisa mengarah ke sana. Nah, jadi dari sekian ini, pola asuh balita kan sebenarnya juga ada membahas ya, sebenarnya. ASI eksklusif udah termasuk juga gitu. Jadi memang kalau sesuai dengan konteks soal ini, baik lagi penekanannya sesuai dengan konteks soal ini, jawaban yang paling cocok ya, itu adalah yang C, teman-teman. Oke? Jadi jawaban itu adalah pemberian makan bayi dan balita. Oke, teman-teman, mungkin itu materi kita pada hari ini. Teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yes, ada yang ngasih love. Terima kasih love-nya. Oke, ada pertanyaan menarik dari Kak Haila. Tadi pas saya bilang terpantik ke satu materi. Sensitivitas dan spesifisitas ya. Oke. Nah, itu eh, teman-teman kan kalau tidak salah kan ada materi terkait dengan metodologi penelitian kan ya? Nanti. Kok nggak salah setelah ini, setelah antara besok atau 2 hari lagi, ada nggak ya? Aku lupa ingat. Karena nanti akan dibahas di situ. Besok. Oke, jadi Kaila pertanyaan ini bisa disimpan untuk besok. Dengan Kak siapa ya yang ngajar ya? Nah, bisa besok ya. Jadi besok akan dibahas nanti Kaila terkait dengan sensitivitas dan spesifitas ini. Oke, besok bisa ditanyakan langsung dan kayaknya akan ada membahas itu kok. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Iya. Kalau Kak Mita cukup, ya terima kasih. Berarti antara sudah pada mengerti semua dan sudah cukup lengkap harapannya ya teman-teman. Oke, terima kasih juga Kak Karlin. Jadi gini teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin aku akan coba tambahkan waktu 5 menit ke depan ya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti akan kita tutup. Jadi sambil menunggu 5 menit ke depan, jadi gini teman-teman, dalam membahas gizi masyarakat, ada satu hal yang menurutku teman-teman perlu untuk lakukan, yaitu yang pertama adalah teman-teman pasti sudah rajin ya untuk memantau apa saja isu-isu kesehatan ataupun mungkin yang terkait dengan spesifik terkait dengan gizi di sosial media. Nah, teman-teman juga sesekali bisa juga membaca dari koran, karena kadang di koran itu kan dia pembahasannya lebih komprehensif gitu. Nah, kalau di sosmed kan teman-teman sebenarnya juga perlu mengadakan riset tersendiri ya untuk mendapatkan gambaran yang cukup mendalam terkait dengan suatu isu dan juga perspektif-perspektif lainnya. Nah, kadang di koran itu juga dibahas kalau ada opini-opini terutama dari ahli. Nah, teman-teman juga bisa membacanya dari koran dan dari sosial media. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat dari tidak hanya medsosnya itu nggak hanya terkait dengan isu-isu ya, gitu. Tapi juga teman-teman bisa melihat juga misalnya inisiatif-inisiatif dari NGO-NGO atau CSO kayak gitu. Jadi misalnya contoh kayak kan kalau teman-teman tahu ya program Kemenkes yang multiple micronutrient itu yang MMS ya kan kalau kita dulu pernah dengar taburia ada juga nih teman-teman MMS. Nah teman-teman bisa misalnya baca misalnya inisiatif yang dilakukan oleh misalnya CSO-nya itu adalah atau NGO-nya itu adalah Psych and Life misalnya gitu. Nah mereka pernah mengadakan riset di Indonesia terkait dengan bagaimana suplementasi multi makronutrien itu teman-teman bisa lihat riset mereka tuh pernah nerbitin kayak buklet atau buletin-buletin gitu ya. Teman-teman bisa baca di situ untuk tahu di luar negeri itu apa sih contoh-contoh inovasinya gitu. Atau teman-teman kadang bisa juga nemuin kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan misalnya gitu. Aku tidak akan menyebutkan nama perusahaannya, tapi kan perusahaan itu ada program CSR ya. Nah, mereka itu kan sering yang melakukan publikasi terkait dengan program mereka. Nah, teman-teman bisa baca, lihat juga nih apa-apa aja program yang mereka sudah lakukan. Jadi itu bisa menjadi inspirasi teman-teman ketika teman-teman ingin merancang sebuah inovasi ataupun nanti pada saat tes dikasih kasus, teman-teman udah tahu nih contohnya. Contohnya nih ya teman-teman, dulu waktu aku tes itu aku kebetulan dapat kasus tentang masalah kantin sehat
sama untuk ibaratnya itu membudayakan anak-anak itu mengonsumsi jajanan yang sehat. Nah, aku dapat kasusnya itu, disuruhlah nih merancang sebuah program nih. Nah, program yang di situ aku beritahu adalah edukasi, kemudian juga ada edukasinya itu tidak hanya ke anak-anaknya, tapi edukasi ke orang tua, bahkan edukasi ke penjamah makanan, dan bahkan edukasi ke kepala sekolahnya gitu. Nah, aku mendapatkan inspirasi untuk melakukan program itu dari pertama, aku dulu pernah baca program yang dilakukan oleh Psych and Life. Kemudian pernah ikut juga, jadi kayak ada semacam workshop gitu, di mana mereka tuh memberitahu lah inovasi mereka dalam ibaratnya meningkatkan asupan makan sehat di sekolah. Dan itu juga aku pernah baca eh, programnya, salah satu programnya, salah satu perusahaan itu CSR-nya mereka itu kantin anak sehat kalau nggak salah. Aku tuh dulu lupa namanya ya, kantin anak sehat gitu. Jadi kebetulan dulu aku pernah terlibat, selain karena aku pernah terlibat di project itu juga ya, jadi tahu terkait dengan program tersebut. Nah, syukurnya kebetulan dosen yang menjadi pengujiku itu adalah dosen yang mereka tuh ibaratnya sebagai tenaga ahli di program kantin anak sehat ini. Jadi waktu ujiannya aku malah jadinya diskusi sama dosen tersebut terkait dengan pengembangan program tersebut. Itu jadi teman-teman, untuk terkait dengan gizi masyarakat, tadi kan kita di akhir tuh kan bahas terkait dengan arah kebijakan kesehatan. Teman-teman bisa ikut memantau di sosial media, atau kan sebenarnya kalau aku lihat kan nutrisi kan di Instagramnya kan juga cukup update, bukan cukup update ya, sangat update dan kritis ya melihat masalah-masalah terkait dengan kebijakan kesehatan dan gizi di Indonesia. Teman-teman bisa mengambil perspektif tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa melihat dari buletin-buletin yang dikeluarkan oleh NGO ataupun CSO. Teman-teman bisa melihat juga di websitenya mereka. Dan teman-teman juga bisa melihat dari program-program CSR perusahaan. Gitu, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman bertemu kasus, sudah makin banyak nih perbendaharaan inovasi-inovasi programnya. Tinggal disesuaikan saja dengan masalah yang ada di masyarakat. Oke? Nah, karena ini sudah pas 5 menit dan tidak ada pertanyaan, jadi kita sudahi saja pertemuan pada hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas keaktifannya tadi selama kita kurang lebih hampir udah 1,5 jam ya, teman-teman. Jadi terima kasih, harapannya semoga apa yang hari ini aku bagikan kepada teman-teman bisa bermanfaat untuk nanti teman-teman ujian seleksi masuk profesi dietitian dan semoga diterima di universitas yang teman-teman idamkan. Semangat karena perjuangan sesungguhnya adalah ketika teman-teman sudah masuk nanti di universitasnya. Oke, baik, selamat malam teman-teman dan selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih.